Halo sob, ketemu lagi sama Helmi, pastinya masih di telset.id. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sebelah gue nih udah ada dua smartphone baru dari Vivo, apalagi kalau bukan Vivo V20 dan Vivo V20 SE. Di video sebelumnya gue udah bikin unboxing dari dua smartphone ini, tapi ternyata masih banyak juga nih yang kebingungan nih. Sebenarnya Vivo V20 sama V20 SE ini bedanya di mana sih? Nah, di video ini khusus gue bakal membahas perbedaan dari Vivo V20 dan V20 SE. Mau tahu apa aja? Yuk, tonton videonya sampai habis. Come on! Nah, ini dia di tangan gue udah ada Vivo V20 dan Vivo V20 SE. Secara dimensi sih emang keduanya ini sama banget, sama persis malah menurut gue. Tapi di sini kalau kita lihat desainnya, Vivo V20 SE ini punya bentuk kamera yang agak mengotak. Nih, dia di bagian sini kameranya agak mengotak. Nah, sedangkan untuk Vivo V20 SE dia kameranya agak memanjang. Jadi perbedaannya nih paling kentara nih dari desain bagian belakangnya nih. Beda banget kan warnanya nih. Nah, sementara kalau dari depan ini lu bakal susah banget bedainnya. Karena dua-duanya ini udah pakai layar AMOLED, dua-duanya udah AMOLED, terus ukurannya juga 6,44 inci dan juga dia punya rasio 20:9. Udah sama banget pokoknya. Jadi lu udah kupastikan bakal susah bedain kecuali dari bagian belakangnya. Nih, resolusi layarnya juga sama, dia dua-duanya udah Full HD Plus dan juga didukung fitur HDR10. Jadi ya sama, nggak ada bedanya. Jadi bedanya tadi desain dari bagian belakang sama frame kameranya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dapur pacunya. Di sini adalah perbedaan yang paling kelihatan selain desain pastinya. Ini perbedaan paling kelihatan dari Vivo V20 dan V20 SE. Kenapa? Ya walaupun dua-duanya pakai memori internal yang sama yaitu 128GB dan juga punya RAM yang sama yaitu 8GB, tapi baik Vivo V20 SE atau V20 SE ini punya chipset yang beda. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau di Vivo V20 dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Sedangkan ini yang versi SE-nya dia pakai Snapdragon 685. Dan buat ngeliat seperti apa performanya, gue juga udah melakukan pengujian benchmark menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark, dan hasilnya adalah cukup berbeda jauh. Yang mana di sini Vivo V20 ini berhasil meraih skor sebesar 280 ribuan. Sedangkan untuk varian SE dia cuma dapat 180 ribu, bedanya hampir 100 ribuan untuk perbandingan dua performa ini. Nah, terus gue juga udah sempat coba dia buat main game baru pastinya ya, si Genshin Impact tuh yang lagi hot banget. Lu udah main belum? Nah, game ini kan emang butuh spesifikasi smartphone yang lumayan tinggi nih. Di sini gue coba mainin di Vivo V20 sama V20 SE. Dua-duanya sih menurut gue lancar aja ya, lancar banget malah. Itu gue pakai setting rendah awalnya. Jadi setting rendah itu udah bisa mainin lumayan lancar di grafik setting rendah. Terus gue paksa di setting grafik tinggi dengan frame per second-nya tuh di angka 60 frame per second. Dan hasilnya ini bisa banget. Yang SE pun bisa jalanin Genshin Impact tadi, lancar juga. Tapi gue ngerasain dia ini dua-duanya tuh jadi lebih cepat panas kalau dipacu di grafik tertinggi dengan 60 fps. Ya, jadi kalau saran gue buat lo yang mau main Genshin Impact di sini udah bisa, tapi ya standar aja lah setting grafiknya, jadi lo juga bisa main lebih lama, lebih nyaman. Ya udah bisa banget main game. Terus perbedaan lain dari Vivo V20 dan Vivo V20 SE ini ada di sektor kameranya. Jadi buat lo yang belum tahu, V20 series ini emang punya fokus utama yang menawarkan keunggulan di sektor kamera depan. Jadi smartphone ini ditujukan buat lo yang mungkin suka berkreasi dengan kamera depan smartphone, suka selfie. Nah, V20 series ini sebenarnya cocok banget. Kayak misalnya di V20 nih,
dia udah punya kamera depan dengan resolusi 44 megapiksel. Ini udah pasti bisa menghasilkan gambar yang jernih banget. Kalau nggak jernih sih kebangetan ya. Nah, bedanya kalau tadi di Vivo V20 kita dapat kamera depan 44 megapiksel, di Vivo V20 SE ini lagi-lagi cuma, tapi nggak cuma juga sebenarnya sih. Ini dia kamera depannya 32 megapiksel. Nah, udah kelihatan kan tuh bedanya lagi tuh di kamera depannya. Nah, nggak cuma di kamera depan nih, kamera belakangnya juga lagi-lagi beda. Selain punya frame yang beda, resolusi kameranya juga beda. Walaupun keduanya sih sama-sama punya 3 kamera di bagian belakang. Kita bahas dulu Vivo V20. Nah, ini kan varian tertinggi saat ini, udah pasti dia lebih bagus dong. Nah, ketiga kamera Vivo V20 ini terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, terus ada kamera wide 8 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Nah, kan kamera utamanya 64. Ingat ya, yang di V20 itu ada 64 megapiksel. Sedangkan untuk varian SE-nya, dia juga punya 3 kamera, tapi kamera utamanya itu 48 megapiksel. Terus, ada kamera kedua super wide angle 8 megapiksel, dan ketiga itu ada kamera depth 2 megapiksel. Nah, lagi-lagi Vivo V20 menawarkan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan Vivo V20 SE. Ya, tapi bukan berarti V20 SE itu punya hasil gambar yang jelek. Kita harus coba lebih lanjut untuk melihat kualitas kameranya. Berikutnya dari segi sumber daya alias baterai. Ini sebenarnya nggak beda-beda banget dan nggak jauh banget. Bahkan kalau untuk bagian ini, Vivo V20 SE bisa dibilang sedikit lebih unggul. Kenapa? Karena Vivo V20 SE ini udah dikasih baterai dengan kapasitas 4100 mAh. Sedangkan untuk varian Vivo V20 cuma punya baterai 4000 mAh. Ya bedanya cuma 100 sih, nggak signifikan banget pasti. Dan dua-duanya juga udah punya fitur pengisian daya cepat 33 watt. Cukup cepat sih seharusnya. Yang nggak kalah menariknya lagi dari Vivo V20 dan Vivo V20 SE ini adalah dua-duanya ini udah punya fitur NFC. Jadi yang buat nyari smartphone dengan fitur NFC ini bisa, dua-duanya udah bisa. V20 bisa, V20 SE bisa. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan selera lo semua dan juga pastinya isi dompet masing-masing. Ngomong-ngomong soal isi dompet, buat lo yang mau beli Vivo V20 ini, dia dijual dengan harga Rp4.999.000 alias 5 juta. Sedangkan untuk yang V20 SE ini sedikit lebih terjangkau karena dia dijual di angka Rp3.999.000. Ya harganya beda 1 jutaan lah, tapi lo juga dapat perbedaan yang bisa dibilang beda-beda tipis tapi juga nggak tipis-tipis banget. Kayak misalnya tadi udah gue jabarin kan, itu perbedaan-perbedaannya. Dari segi kamera juga ada dapur pacunya beda, terus ada baterainya juga beda sedikit, dan kameranya juga berbeda. So itu dia tadi perbandingan dari Vivo V20 dan V20 SE. Jadi lo udah tahu kan nih, apa aja sih beda kedua smartphone yang serupa tapi tak sama ini. Nah itu dia tadi perbedaannya yang udah gue jabarin di video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Atau lo bisa juga share video ini buat temen lo yang mungkin masih kebingungan pilih Vivo V20 atau V20 SE. Jadi dia tahu nih mana sih bedanya dari kedua smartphone ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Helmi, Capsdulls.